향기만 남기고 갔단다. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai ringkasan buku yang berjudul Manajemen Perpustakaan Digital. Buku ini ditulis oleh Andi Ansari, Fahriyah, Ida Mariani Pasaribu, Deki Hendarsyah, Dia Puspitasari Sri Rahayu, dan Fitri Handayani. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadila Ramadan dengan NIM 22002095 dari sesi 133 mata kuliah Manajemen Perpustakaan. Nah, yang pertama ini adalah identitas buku dari yang saya ringkas. Ini merupakan covernya. Lalu ini ada identitas penulis, tempat terbit yang diterbitkan oleh PT Literasi Nusantara Abadi Group. Dan juga ada perancang sampul, penata letak, dan buku ini diterbitkan pada tahun 2023. Sedangkan untuk daftar isi sendiri, buku ini terdiri dari 6 bab. Bab pertama yaitu konsep dasar perpustakaan digital, bab kedua koleksi digital, bab ketiga sumber informasi digital, bab keempat digitalisasi informasi, bab kelima yaitu preservasi digital, dan bab yang keenam manajemen sistem perpustakaan digital. Akan saya jelaskan masing-masing babnya. Untuk yang pertama kita bahas bab 1. Bab 1 ini tentang konsep dasar perpustakaan digital oleh Andi Ansari, SIP, Eskom MA. Yang pertama, definisi dan karakteristik dari perpustakaan digital. Perpustakaan digital ini didefinisikan sebagai organisasi yang menyediakan koleksi digital yang dikelola secara profesional dengan akses elektronik. Federasi Perpustakaan Digital tahun 98 menyebutnya sebagai organisasi yang menyediakan sumber daya dan staf khusus untuk memilih, menyusun, dan melestarikan dan memastikan koleksi digital siap diakses secara ekonomi bagi komunitas tertentu. Nah, ada beberapa karakteristik utama perpustakaan digital. Yang pertama, memadukan koleksi tradisional dengan digital. Lalu, perpustakaan digital ini mampu melampaui batas fisik dan administratif perpustakaan tradisional. Yang ketiga, mengintegrasikan teknologi untuk menyediakan akses cepat dan mudah, dan lainnya. Lalu selanjutnya sejarah dan perkembangan dari perpustakaan digital. Nah, perpustakaan digital ini sendiri berkembang dari gagasan inovatif sejak era 1960-an dengan tokoh seperti JCR, Licklider, dan Van Never Bush yang memperkenalkan konsep perpustakaan masa depan dan juga sistem berbasis teknologi. Sedangkan pada akhir tahun 1990-an, perkembangan teknologinya mempercepat digitalisasi perpustakaan yang ditandai dengan standar MAT dan eksplorasi sistem hypertext. Lalu yang ketiga, karakteristik dari perpustakaan digital. Menurut ANS tahun 1995, beberapa karakteristik dari perpustakaan digital diantaranya yang pertama yaitu perpustakaan digital ini merupakan representasi digital dari perpustakaan tradisional yang mencakup koleksi baik digital maupun tradisional. Lalu yang kedua, perpustakaan digital mencakup bahan digital yang berada di luar batas fisik dan administratif perpustakaan tersebut. Yang ketiga, perpustakaan digital meliputi semua proses dan layanan yang mendukung sistem perpustakaan. Yang keempat, perpustakaan digital idealnya itu memberikan pandangan yang koheren terhadap semua yang ada, tanpa memandang bentuk ataupun formatnya. Yang kelima, perpustakaan digital melayani komunitas dan konstituen tertentu. Yang keenam, perpustakaan digital memerlukan keterampilan dari pustakawan dan ilmuwan komputer.
Nah, karakteristik perpustakaan digital ini membangun perpustakaan digital menghadapi tantangan yang serius, termasuk arsitektur teknis yang memadai. Lalu di sini saya juga membuatkan beberapa pertanyaan mengenai materi konsep dasar dari perpustakaan digital. Selanjutnya bab 2 yaitu koleksi digital oleh Fahriah. Yang pertama dijelaskan tentang pengertian koleksi digital. Nah, koleksi digital itu adalah kumpulan informasi yang disimpan dalam format digital seperti teks, gambar, audio, atau video, lalu dikelola dengan teknologi komputer dan juga dapat diakses melalui perangkat digital ataupun jaringan internet. Lalu dijelaskan juga kebutuhan koleksi digital. Kebutuhan akan koleksi digital di perpustakaan didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu menurut Kaur dan Gaur pada tahun 2017. Kebutuhannya diantara lain yang pertama dapat menghemat waktu pengguna dalam mencari informasi. Yang kedua meningkatkan efisiensi bagi petugas dan pengguna. Yang ketiga dapat mempercepat dan mempermudah akses informasi. Yang keempat menjamin kualitas sumber daya informasi. Yang kelima menyediakan akses jarak jauh bagi pengguna dan lain-lainnya. Lalu dijelaskan juga jenis koleksi digital. Nah, di era digital ini, berbagai jenis sumber daya elektronik atau e-resource tersedia dan sering dikelola oleh perpustakaan. Di antaranya yang pertama ada e-book, e-journal, e-database, elektronik konsortia, dan elektronik repository. Lalu juga dijelaskan kelebihan dan kekurangan koleksi digital. Kelebihan koleksi digital ini diantaranya yaitu akses jarak jauh bagi pengguna, akses simultan untuk berbagai tujuan, opsi pencarian yang tersedia, menghilangkan biaya pencetakan dan ongkos kirim, tidak memerlukan pemrosesan fisik saat dipinjam, dan kemudahan dalam menggabungkan koleksi dengan layanan lainnya. Sedangkan kekurangannya yaitu biaya yang tinggi untuk pengadaan dan pemasangan infrastruktur. Lalu juga memerlukan peralatan khusus untuk akses dan kurangnya kompatibilitas antara penerbit. Lalu adanya masalah kompatibilitas perangkat keras dan perangkat lunak, dan kesulitan untuk menelusuri koleksi digital yang banyak. Dan di bab 2 ini juga dijelaskan tentang pengembangan koleksi digital. Pengembangan koleksi digital di perpustakaan itu didasarkan pada pertimbangan penting. Yang pertama yang perlu dipertimbangkan adalah kebutuhan kelembagaan. Lalu yang kedua keaslian dan kualitas. Yang ketiga kesesuaian. Yang keempat, aksesibilitas dan juga perlu dipertimbangkan biayanya. Ini juga beberapa pertanyaan untuk bab 2. Selanjutnya saya jelaskan bab 3 yang berjudul Sumber Informasi Digital oleh Ida Mariani Pasaribu. Di bab 3 ini dijelaskan tentang informasi, bahwa informasi itu adalah data yang telah diproses dan dikelola sehingga menjadi bermakna. Nah, dalam konteks perpustakaan, informasi ini berupa teks, video, gambar, dan juga format multimedia lainnya. Teknologi informasi mempermudah penyampaian dan penyebaran informasi yang sangat penting bagi mahasiswa dalam mendukung penelitian tugas akademik. Lalu dijelaskan tentang digital. Digital ini berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, yang memungkinkan akses informasi melalui perangkat seperti komputer, smartphone, dan juga perpustakaan kini bertransformasi menjadi perpustakaan digital yang memanfaatkan teknologi untuk menyediakan akses informasi secara online. Lalu yang ketiga dijelaskan sumber informasi digital. Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, pada tahun 2021 sampai 2022 terdapat 210.026.769 pengguna internet di Indonesia, mencakup berbagai kalangan seperti orang tua, anak-anak, pelajar, pegawai, dan juga masyarakat umum. Kebutuhan akses internet ini terus meningkat dan informasi diakses melalui berbagai saluran dan format menggunakan perangkat seperti smartphone dan komputer. Menurut Ginting, tahun 2022 ada beberapa kriteria kualitas informasi. Yang pertama, mudah, aman, dan tersedia. Yang kedua, relevan dengan informasi yang ada. Yang ketiga, tepat waktu dan kualitas informasi yang akurat. Selanjutnya juga dijelaskan sumber informasi digital dan perpustakaan digital. Perpustakaan itu adalah
institusi yang mengelola koleksi karya tulis dan cetak secara profesional untuk memenuhi kebutuhan dan pendidikan, penelitian, dan informasi. Ini menurut Undang-Undang Perpustakaan Nomor 43 Tahun 2007. Perpustakaan juga berperan penting dalam meningkatkan aksesibilitas informasi melalui pangkalan database yang dapat diakses secara digital. Perkembangan perpustakaan dari konvensional ke digital library terjadi akibat pengaruh ideologi informasi di mana perpustakaan digital ini menyimpan koleksi informasi dalam bentuk elektronik yang dapat diakses secara online. Dan juga pertanyaan untuk bab 3. Selanjutnya bab 4 yang membahas tentang digitalisasi informasi oleh Deki Hendarsyah. Yang pertama adalah konsep digitalisasi informasi. Digitalisasi ini sendiri adalah proses mengubah informasi dari format analog ke format digital yang dapat diproses dan disebarkan melalui perangkat teknologi. Beberapa ahli mendefinisikan digitalisasi menurut mereka. Yang pertama menurut Brenner dan Kreis tahun 2016, digitalisasi ini mengubah sinyal analog menjadi bit yang dipresentasikan dalam bentuk angka 1 dan 0. Lalu ada juga menurut Hackberg et al. Tahun 2016, digitalisasi ini membawa perubahan signifikan dalam masyarakat yang mencakup elemen bisnis dan kehidupan sehari-hari dari analog ke digital, dan juga pendapat-pendapat ahli lainnya. Dapat disimpulkan bahwa digitalisasi informasi ini diartikan sebagai proses mengubah informasi dari format analog berubah menjadi format digital yang dapat mempermudah penyimpanan, pengolahan, dan pendistribusiannya. Lalu yang kedua dibahas faktor pendorong digitalisasi informasi. Proses digitalisasi ini tidak terjadi begitu saja. Beberapa faktor pendorong utama, yang pertama adalah kemajuan teknologi komputer dan perangkat mobile yang memudahkan ke akses informasi. Yang kedua, perkembangan internet yang memungkinkan distribusi informasi global itu secara cepat. Dan yang ketiga, big data, yaitu yang memungkinkan pengolahan dan analisis data dalam jumlah besar yang mendorong kebutuhan untuk mengelola informasi dalam format digital. Lalu yang ketiga dibahas yaitu proses digitalisasi informasi. Proses digitalisasi informasi ini terdiri dari beberapa tahapan penting. Yang pertama, pengumpulan informasi analog, yang dimulai dengan mengumpulkan informasi dalam bentuk analog seperti buku, gambar, suara, dan video. Lalu yang kedua, proses pengolahan informasi, di mana menggunakan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software untuk mengubah informasi tersebut menjadi format digital. Dan yang ketiga yaitu mengkonversi media, di mana proses mengubah berbagai jenis media analog seperti dari kaset audio atau pita video menjadi file digital menggunakan perangkat khusus seperti sound card atau audio atau video capture card atau video. Lalu yang keempat dibahas yaitu perangkat digitalisasi informasi. Beberapa perangkat yang digunakan dalam digitalisasi informasi seperti komputer, smartphone, scanner, kamera digital, tape atau kaset player. Lalu ada vinyl player, ada juga video kaset player. Lalu ada software pengolah kata, software OCR, software voice typing, software audio, dan software video. Yang kelima yaitu bentuk digitalisasi informasi. Bentuk digitalisasi informasi ini sangat beragam seperti e-book, e-journal, ada e-proceeding, OPAC, dan e-repository digital, dan LMS atau e-learning. Lalu ada juga manfaat dari digitalisasi informasi. Yang pertama, memudahkan akses. Yang kedua, penyimpanannya efisien. Yang ketiga, pendistribusiannya lebih cepat. Yang keempat, dapat mengurangi penggunaan kertas. Dan yang kelima, meningkatkan kolaborasi. Lalu ada juga dampak dari digitalisasi informasi ini. Dampak positifnya yaitu kemudahan akses dan distribusi informasi yang meningkatkan literasi dan kreativitas masyarakat. Yang kedua, efisiensi operasional dalam perpustakaan dan lembaga informasi lainnya. Dan yang ketiga, peningkatan kolaborasi antara berbagai lembaga yang saling berbagi informasi digital. Namun dampak negatifnya juga yang pertama adalah penyalahgunaan informasi dan juga masalah keamanan data.
Jadi semakin banyak informasi yang tersedia secara digital, maka semakin besar pula potensi ancaman terhadap privasi dan juga keamanan digital. Pertanyaan untuk bab 4 dan juga selanjutnya yaitu bab 5 yang membahas preservasi digital oleh Diah Puspitasari Sri Rahayu. Yang pertama yang dibahas adalah definisi dan tujuan dari preservasi digital. Preservasi digital itu adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk melestarikan akses terhadap informasi digital dalam jangka waktu yang lama. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan keberlanjutan akses agar informasi digital tetap dapat diakses oleh pengguna meskipun terjadi perubahan dalam format atau teknologi penyimpanan. Lalu yang kedua, tujuannya mencegah kerusakan dan kehilangan data dan melindungi informasi dari kerusakan yang disebabkan oleh perangkat penyimpanan yang rusak, kesalahan pengguna, atau bencana alam. Yang ketiga, mengurangi risiko keusangan teknologi yang digunakan untuk menyimpan dan mengakses data digital berkembang dengan pesat. Oleh karena itu, penting untuk menjaga agar format dan perangkat tetap dapat diakses dengan cara yang sesuai. Lalu ada juga ancaman pada koleksi digital. Di era digital ini menghadapi berbagai ancaman, terutama akibat dari peningkatan risiko dunia maya atau ransomware. Menurut Ratori et al., ancaman terhadap privasi dan data ini dapat dikategorikan yang pertama ancaman terhadap konten multimedia, seperti paparan konten multimedia, kepemilikan bersama, dan manipulasi konten. Yang kedua ada stenografi, seperti menyembunyikan pesan rahasia dalam pesan lain, metadata, link yang dibagi bersama, dan transparansi data dan tagging. Yang ketiga, ancaman tradisional, seperti phishing atau mengambil informasi pribadi dengan menyamar sebagai pihak berwenang. Lalu ada malware atau program berbahaya yang merusak sistem komputer. Dan ada juga serangan sibil dan profil palsu, yaitu menggunakan akun palsu untuk mengancam keamanan dan lain sebagainya. Lalu ada juga ancaman sosial seperti cyberbullying dan cyberstalking. Yang ketiga, teknik preservasi digital. Teknik preservasi digital antara lain yang pertama, preservasi teknologi, yaitu perawatan perangkat keras dan lunak untuk membaca materi digital seperti naskah kuno yang didigitalisasi. Yang kedua, refreshing atau penyegaran, yaitu memindahkan data dari satu media penyimpanan ke media lain untuk menghindari kehilangan data dengan penyalinan keseluruhan tanpa mengubah konten. Yang ketiga, migrasi atau memindahkan arsip digital dari satu format ke format lain. Yang keempat, emulasi atau membuat ulang sistem atau program komputer secara berkala agar data digital dapat diakses dalam berbagai format. Yang kelima, arkeologi digital, yaitu menyelamatkan data dari media penyimpanan yang rusak tanpa migrasi atau emulasi. Dan yang keenam, digital ke analog, yaitu mengubah data digital menjadi format analog jika metode lain tidak memungkinkan dan memperpanjang masa simpan koleksi. Yang keempat yaitu perkembangan penelitian preservasi digital. Penelitian oleh Pandey dan Kumar tahun 2020 mengidentifikasi berbagai kendala dalam digitalisasi dan pelestarian digital yang terbagi menjadi 4 kategori, yaitu teknis, ekonomi, hukum, dan juga manajerial. Selanjutnya bab 6, bab terakhir yang membahas manajemen sistem perpustakaan digital oleh Fitri Handayani MA. Yang pertama, peran teknologi informasi. Teknologi informasi ini membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan informasi di semua tingkatan organisasi. Sistem informasi manajemen atau MIS menjadi alat penting yang membantu dalam pengumpulan, penyimpanan, dan transfer informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang kedua, kompetensi pustakawan. Kompetensi pustakawan yang diperlukan meliputi pengetahuan dasar, keterampilan interpersonal, kepemimpinan, manajemen koleksi, literasi informasi, dan keahlian teknologi informasi. Yang ketiga ada standar perpustakaan digital. Perpustakaan digital ini harus memenuhi standar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, termasuk ada standar koleksi, sarana prasarana, pelayanan, dan juga tenaga perpustakaan, pelaksana, dan pengelolaan. Lalu yang keempat yaitu dibahas karakteristik dari perpustakaan digital, seperti menggunakan komputer untuk manajemen sumber daya, penyampaian informasi melalui saluran elektronik, kebutuhan pengguna dipenuhi melalui transaksi elektronik, dan juga pengorganisasian dan pengiriman informasi menggunakan teknologi digital. Bab 6 ini juga membahas komponen utama sistem perpustakaan digital, seperti ada impor atau ekspor server,
pendaftaran server, pengindeksan, katalogisasi dan referensi server, lalu ada database server, akuntansi dan statistik server, sistem billing, transformasi server, dan juga sistem perpustakaan personal. Lalu yang terakhir, materi yang dibahas pada bab 6 ini adalah manfaat perpustakaan digital, seperti memudahkan akses yang lebih luas dan menjadi efisien, lalu dapat mendukung kolaborasi dan penelitian dan pengembangan, lalu menyediakan juga sumber daya yang hemat biaya. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai ringkasan buku dari buku yang berjudul Manajemen Perpustakaan Digital. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.